Deep Talk About Tax. Halo kawan pajak, bertemu lagi dengan saya Noveni Pertamawati, penyuluh pajak di KPP Pratama Malang Selatan, yaitu dalam acara Deep Tax, lebih dalam, lebih paham. Nah, kami hadir menyapa kawan pajak semua, yaitu melalui akun media sosial, yaitu YouTube. Oleh karenanya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kita ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar perpajakan. Dan pada episode kali ini, saya tentunya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya, Kak Tistanti Wigateca. Halo semuanya. Halo. Beliau juga seorang penyuluh pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Yang kali ini kita akan berkolaborasi ya Kak di podcast yang kelima. Akhirnya ya. Akhirnya kita dipertemukan dalam satu frame nih Kak. Betul. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa, udah menunggu-nunggu banget nih. Deep Text kan sudah lama banget. Betul. Ya kita tidak rilis satu episode baru. Betul, udah 8 bulan. Udah 8 bulan, betul. Semoga dinantikan juga ya sama kan pajak yang menonton. Amin. Gitu. Kalau kabar Kak Noven gimana nih? Baik atau Sesuai gimana? dengan wajah saya cukup ceria. Oh, iya. Cantik sekali hari ini ya, sore ini Mbak Wiga ya. juga tidak kalah cantik gitu kan ya. Oke. Saya kabarnya alhamdulillah baik Kak, bahagia juga gitu. Apalagi bertemu dengan Kak Wiga di podcast kali ini gitu. Dan mungkin kita langsung aja ke materi. Materi kita kali ini akan mengupas terkait NPPN Kak. NPPN. Betul. Apa tuh NPPN? Jadi NPPN itu adalah norma penghitungan penghasilan neto, yang mana adalah persentase yang digunakan untuk menentukan berapa sih besarnya penghasilan dari wajib pajak yang akan menjadi dasar untuk menghitung PPh terutangnya Kak. Oke. Gitu. Jadi dasar penghitungan penghasilan netonya ya. Betul. Siap, Jadi ya. ada presentasenya berapa sih yang akan dikenakan penghasilan neto menjadi penghasilan neto gitu. Oke, yang kita kenal dengan sebutan NPPN. Nah, itu kan hanya bridging di awal ya, Bridging Kak. di awal. Belum selesai ya? Belum ini? selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Nah, kali ini untuk podcast atau deep text yang kelima akan kita kemas dalam bentuk yang sedikit berbeda Kak daripada deep text sebelumnya. Apa nih? Ada atraksi kah? Kakak lihat sesuatu di meja? Sebenarnya pura-pura nggak lihat sih maunya. Apa Oke. tuh yang biru-biru itu? Jadi dalam deep text yang kelima ini kita akan bermain deep card. Deep card. Betul. Kartu yang lebih dalam. Iya. Sesuai Untuk lebih dengan ini kita ya, tagline-nya ya. deep text. Ah, Maka oke. deep card gitu. Nah, dalam kartu tersebut sudah ada satu pertanyaan. Oke. Dalam satu kartu ada satu pertanyaan yang wajib untuk dijawab oleh masing-masing yang ngambil gitu. Oh, Dan kita gantian ngambilnya ya? gantian nih Kak, gitu. Jadi satu pertanyaan dalam satu kartu ya. Betul. Yang wajib untuk dijawab sendiri. dijawab. Nggak bisa dilempar nih. Nggak bisa nih Oke. Kak, dijawab sendiri. Nanti kita sambil ya untuk memberikan informasi lebih lah kepada wajib pajak gitu. Baik, siap. Mungkin bisa dimulai dari Kak Wiga. Saya kira Mbak Novel. Tamunya dulu Saya dong, Kak. dulu ya. Oke. Mau ambil 2 Kak? Oh, ini sudah dijawab sebenarnya sama Kak Noven tadi. Oke. Boleh nggak? Gading. Nih, untuk pertanyaan pertama teman-teman. Apa itu norma penghitungan penghasilan itu dan apa tujuan penggunaan norma ini? Soalnya sebenarnya kita dari tadi saya dimarahin Kak. Kenapa Kak? Karena norma penghitungan NPPN itu adalah penghitungan, bukan perhitungan kalau dari oke. segi undang-undangnya. Nah, untuk kita lebih jelasnya, apa itu NPPN sendiri? Tadi sudah disebutkan bahwa itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto yang akan menjadi dasar penghitungan perpajakan terutang. Oke. Jadi untuk NPPN ini sebenarnya kan kita tahu sendiri ya, teman-teman kawan pajak itu kan pasti punya penghasilan dengan background pekerjaan profesi yang berbeda-beda. Bagaimana caranya perpajakan ini menentukan tarif atau penghasilannya secara lebih sederhana tapi juga adil sesuai dengan kondisi masing-masing pekerjaan dari teman-teman yang memanfaatkan NPPN. Jadi NPPN ini adalah terobosan kemudahan buat teman-teman menghitung penghasilannya. Oke. Itu untuk pertanyaan pertama. Jadi tujuannya ya untuk kemudahan. Untuk gitu. memudahkan wajib pajaknya. Iya, Gitu. memudahkan wajib pajak ya. Oke. Monggo bisa ke pertanyaan Deg-degan nih, berikutnya. Door prize ya. Siapa saja sih yang berhak untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto? Oke. Di
dari ketentuan Per 17 PJ 2015, yaitu pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Di situ dijelaskan, yaitu wajib pajak yang berhak untuk menggunakan NPPN, kita sebutnya langsung singkat aja lah ya Kak, NPPN gitu. Itu adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi ini melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Usaha atau pekerjaan bebas dengan omset peredaran brutonya kurang dari 4,8 M dalam 1 tahun, yang mana dia wajib untuk menggunakan pencatatan. Kecuali wajib pajak yang memilih untuk pembukuan, maka tidak berhak untuk menggunakan NPPN. Kemudian di ayat ketiga dijelaskan lagi, yaitu wajib pajak yang dia memperoleh penghasilan yang tidak dikenakan penghasilan final. Dikenakan penghasilan final. Kan ada beberapa penghasilan yang dikenakan final, seperti sewa bangunan, itu kan final, maka dia tidak termasuk untuk dimasukkan ke NPPN, Kak. Gitu. Nah, dari 2 ayat tersebut gitu ya, dari pasal 1 ayat 2 dan 3 dapat diambil kesimpulan unsur-unsurnya itu harus memenuhi pertama wajib pajak orang pribadi. Yang kedua adalah berarti nggak masuk juga. Nggak masuk, karena kan dia wajib untuk menggunakan pembukuan ya. Yang kedua adalah dia melakukan pekerjaan usaha ataupun pekerjaan bebas. Saya sebagai PNS juga tidak termasuk. Tidak termasuk, karena usaha di sini kan bisa usaha dagang kayak gitu contohnya. Kalau pekerjaan bebas itu lebih ke dia memiliki keahlian tertentu, contohnya pengacara, dokter, itu notaris gitu. Termasuk pekerja seni juga termasuk ya Kak. Banyak ya jenis-jenis. Iya betul. Kemudian yang ketiga yaitu dia omsetnya atau peredaran kotor selama 1 tahun kurang dari 4,8 M. Dan yang terakhir wajib menggunakan pencatatan. Jadi itu syarat. Gitu Kak. Berarti kalau misalkan teman-teman yang sekarang mau mempelajari NPPN, dipastikan lagi nih, apakah saya sudah termasuk dengan syarat yang sudah disebutkan tadi. Betul. Karena kalau pegawai tidak termasuk usaha, tidak termasuk pekerjaan bebas. Kecuali kalau Kak Wiga PNS nyambi juga nih, ada dagang online. Atau mungkin ada fotografer gitu ya, sambilan kan bisa ya, Sabtu Minggu. Usahanya itu nanti akan ditentukan dari NPPN bisa ya. Oke. Siap, sudah jelaskan Noven. Saya lanjutkan ya. Oke, tadi sudah beberapa kali disebutkan Kak. Untuk yang pertanyaan ketiga teman-teman, apa yang dimaksud dengan pembukuan dan pencatatan? Agar lebih sempurna, izinkan saya untuk menjelaskan dari pembahasan undang-undang terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan secara lebih singkat atau lebih sederhananya gitu ya. Apa itu perbedaan pembukuan dan pencatatan. Karena ini penting ya Kak ya. Tadi kan soalnya salah satu syaratnya itu ya. Nah, untuk pencatatan nih, menurut pasal 28 ayat 9 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa pencatatan merupakan data yang sudah dikumpulkan secara teratur tentang bagaimana peredaran atau penerimaan bruto atau suatu penghasilan bruto yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung sejumlah pajak yang terutang. Maka dalam hal ini juga termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Jadi pencatatan penerimaannya, penghasilannya. Nah, sedangkan untuk pembukuan, menurut pasal 1 ayat 29 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur guna untuk mengumpulkan data-data serta informasi keuangan, termasuk seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta sejumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasanya, yang diakhiri dengan proses penyusunan laporan keuangan Kak. Ada laporan keuangan yang meliputi pembuatan neraca dan pembuatan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau pembukuan ada titik perbedanya itu adalah ada informatif, informasi keuangan, outputnya laporan keuangan. Lebih resmi dan lebih format baku yaitu laporan keuangan. Sedangkan kalau pencatatan itu dia hanya mencatat terkait penghasilan brutonya secara 1 tahun pajak. Jadi lebih sederhana kita sebutnya pencatatan. Kalau untuk pembukuan akan lebih kompleks karena nantinya akan menghasilkan suatu informasi akuntansi. Cukup berbeda sih sebenarnya Kak antara pencatatan sama pembukuan ya. Betul, soalnya orang pribadi kan membuat suatu pembukuan ketika memang usahanya membutuhkan informasi akuntansi, misalnya untuk investor kayak gitu kan bukan gitu Kak. Next question ya Kak. Oke.
Usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak tentunya berbeda-beda. Apakah norma yang digunakan juga akan berbeda? Maka jawabannya adalah berbeda, Kak. Jadi nggak sama semua ya ternyata. Berbeda gitu. Berbeda kayak Maksudnya gimana, Kak? itu kayak gini. Besarnya norma penghitungan penghasilan itu ditentukan dari masing-masing KLU. Dan juga dia akan dikelompokkan berdasarkan wilayah. Dan ini pun dasarnya juga ada di Per 17 tahun 2015 gitu. Nah, di situ udah ada tuh KLU-nya apa saja, kemudian termasuk wilayah yang mana, maka akan mendapatkan norma berapa persen. Seperti itu, Kak. Untuk pengelompokan wilayahnya sendiri terbagi menjadi 3, kawan pajak. Yang pertama adalah berdasarkan 10 provinsi, ibu kota provinsi, yang terdiri atas Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kemudian untuk yang kedua, yaitu ibu kota provinsi selain yang 10 tadi. Dan yang terakhir adalah untuk pembagian daerah lainnya. Jadi ketika kawan pajak misalkan sebagai notaris antara di provinsi Surabaya, ibu kota provinsi Surabaya, Jawa Timur kan Kak ya, kemudian sama satunya lagi dia ada di Kota Malang, maka itu akan berbeda. Oh, berarti dilihat juga background tempat tinggal dan wilayahnya. Betul. Ya, kan juga dari segi tarif mungkin dari penghasilannya beda-beda. Beda-beda juga. Dan KL-nya juga beda antara notaris dengan misalkan pengacara atau mungkin antara notaris dengan usahawan gitu. Itu juga akan berbeda Kak gitu. Bisa lihat di lampiran Per 17. Betul, karena di situ cukup panjang ya. Jadi kawan pajak bisa melihat sendiri di situ, dan di situ juga sudah ada deskripsinya KLU. Gitu ya. Itu deskripsinya detail apa saja, detail. Jadi kalau misalkan saya nih mau memanfaatkan NPPN di tahun 2024 nanti, saya cari lampiran Per 17 2015, dicek profesi saya. Profesinya apa? Serta di mana saya tempat tinggalnya ya. Jadi nanti pakai kolom yang sebelah mana gitu. Oke. Sudah ada tarif-tarif. Betul. Siap, sudah jelas sekali. Next Silakan. question-nya. Oke, untuk yang berikutnya, apakah pemberitahuan penggunaan NPPN yang disampaikan wajib pajak sudah pasti disetujui? Pasti, tapi tentu harus melihat syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang perlu mungkin teman-teman ingat adalah penggunaan NPPN itu harus melakukan suatu pemberitahuan, Kak. Jadi nggak serta-merta bisa memanfaatkan, even dia sudah masuk nih syarat-syaratnya gitu. Nah, pemberitahuan ini harus wajib disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak itu 3 bulan sejak awal tahun pajak, atau lebih sederhananya sebelum SPT tahunan. 31 Maret 31 Maret untuk orang pribadi. Ingat juga ya, jangan lupa juga SPT tahunannya nih. Biasanya kan kalau bulan Januari, Februari, Maret teman-teman sudah mulai disibukkan dengan persiapan pelaporan. Betul. Jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman juga mau memanfaatkan NPPN juga harus diribetkan untuk, nggak ribet sih sebenarnya, simpel banget. Untuk klasifikasi penggunaan NPPN. Betul, karena kan dia suatu kemudahan ya dari DJP. Fasilitas, betul. Gitu. Jadi jangan lupa 3 bulan sejak awal tahun pajak atau sebelum 31 Maret. Di tahun yang bersangkutan. Dan setiap tahun, teman. Jadi nggak bisa nih, saya sudah ngajuin nih tahun kemarin, haruskah tahun besoknya ngajukan lagi? Iya, harus ngajukan. Jawabannya adalah iya. Karena kan perbedaan ya, mungkin kondisi dari teman-teman sekarang bekerja sebagai dokter, tahun depannya bukan dokter lagi, bisa jadi. Jadi dari pemberitahuan inilah update ya, terupdate. Teman-teman dari pegawai pajak juga tahu akhirnya, jadi kondisi sebenarnya teman-teman kayak apa. Gitu. Oke. Next. Ini pertanyaan terakhir ternyata. Okay. Apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto tersebut? Seperti yang dijelaskan oleh Kak Wiga tadi ya kawan pajak, untuk bisa menggunakan NPPN ini maka kawan pajak harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu penggunaan NPPN. Nah, untuk menyampaikannya melalui apa? Ternyata untuk pengajuannya sudah bisa secara online gitu. Jadi kawan pajak ketika sudah di rumah, yang penting sudah punya internet sama laptop gitu ya, sudah bisa untuk mengajukan pemberitahuan penggunaan neto gitu. Nah, untuk caranya seperti apa? Yaitu melalui web djponline.pajak.go.id. Nanti kawan pajak silahkan untuk login di DJP Online, kemudian klik menu layanan,
Dan di menu layanan tersebut ada beberapa pilihan. Silakan untuk pilih KSWP. KSWP itu adalah konfirmasi status wajib pajak, yang mana di dalamnya pun ada beberapa pilihan lagi, Kak. Gitu. Salah satunya adalah penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN ini gitu. Ketika kawan pajak klik, nanti akan tervalidasi dulu oleh sistem apakah memang memenuhi atau tidak gitu. Jadi dia seleksi secara sistem ya? Betul. Nanti apakah sudah memenuhi, kayak KLU-nya sudah memenuhi, orang pribadi omsetnya juga masih di bawah 4,8 M, kan ada recordnya juga ya Kak sebelum-sebelumnya yang atas SPT yang sudah dilaporkan itu. Kemudian nanti jangan lupa cetak BPS-nya, karena itu adalah suatu bukti bahwa kawan pajak telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN. Jangan lupa diarsipkan sendiri. Betul, jangan lupa untuk diarsipkan. Gitu, Kak. Gampang banget ya, berarti mulai dari DJP online sudah bisa mengajukan NPPN. Dan kalau misalnya wajib pajak ini terlambat, Kak, misalkan lebih dari 3 bulan nih, baru ingat 1 April, terlambatnya 1 hari aja nih. Tapi kan namanya terlambat ya tetap terlambat ya, Kak. Maka kawan pajak ini nggak akan bisa menggunakan NPPN lagi. Gitu. Jadi benar tidak dianggap menggunakan NPPN. Betul, karena dianggap sudah lewat dari 3 bulan 30, tadi ya. betul. Syaratnya sudah gugur istilahnya. Betul. Ya. Jadi dianggap memilih pembukuan jadinya. Gitu. Terus, nah kita sekarang sudah selesai. Pertanyaannya, deep card-nya sudah selesai. Ya, mengupas dalam NPPN-nya sudah selesai, deep card-nya sudah habis gitu ya Kak. Nggak kerasa sebenarnya ya. Tadi sudah banyak dibahas terkait apa itu NPPN, siapa yang berhak menggunakan, apa saja syaratnya, dan bagaimana sih cara penyampaian pemberitahuannya, gitu kan ya. Nah, mungkin yang perlu kami ingatkan kembali adalah jangan lupa untuk menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN. Betul, 3 bulan pertama di awal tahun pajak yang bersangkutan. Gitu ya, kawan pajak. Dan semoga kawan pajak semakin tercerahkan. Terima kasih kepada Kak Wiga atas waktunya. Terima kasih juga Kak Noven. Sama-sama. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau mungkin request materi yang akan dibahas pada Deep Text, boleh banget loh untuk komen di YouTube kita ya, kawan pajak. Apapun deh ya. Apapun. Mau dikupas lebih dalam lewat Deep Text. Betul. Nah, sebelum kami akhiri podcast kali ini, kami mengingatkan kepada kawan pajak untuk memfollow Instagram ataupun Twitter dan TikTok gitu di @pajak MLG Selatan, Facebook dan YouTube di KPP Malang Selatan. Kami juga dapat dihubungi melalui konsultasi WhatsApp yaitu di 0852 90008623. Kami ulangi 0852 90008623. Akhir kata, terima kasih kawan pajak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Deep Text, Deep Talk about Tax.